Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita bisa merayakannya, melaksanakan sholat Hari Raya di masjid ataupun di musola. Tentu ini kebahagiaan yang luar biasa bagi kita setelah pada Idul Fitri yang lalu kita tidak bisa melaksanakannya. Kita hanya sholat Hari Raya Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Setelah kita sholat Hari Raya, alhamdulillah, pada hari Jumat, Sabtu, dan mungkin juga ada yang hari ini, kita umat Islam melaksanakan satu ibadah yang luar biasa, yaitu penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ibadah kita ini Allah terima dan Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari ibadah kurban kita ini. Selain wujud syukur, wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi kepada sesama, ibadah kurban semestinya juga mengajarkan kita, mendorong kita untuk membuang jauh-jauh sifat-sifat hewan. Jadi kita sembelih sapi, kita sembelih kambing, sifat-sifat hewan itu kita buang dari diri kita. Apa diantaranya Bapak Ibu sekalian? Hewan itu berpikir dalam cara mereka hanya untuk makan saja. Di pagi, siang, malam, bahkan ketika sudah masuk ke dalam kandang pun, dia masih makan. Jadi mengunyah ya tadi. Jadi bahkan sambil takaluk pun mengunyah. Nah itulah hewan. Karena dia memang ditakdirkan dalam hidupnya hanya berpikir untuk makan. Nah, kita manusia Pak Ibu sekalian tentu tidak boleh seperti itu. Berpikir hanya untuk makan. Jangan hari-hari kita hanya untuk makan saja. Pagi, siang, malam. Hadir di tempat tertentu berpikirnya hanya makan. Segala daya dan upaya dia bekerja hanya berpikir kalau dia dapat hasilnya untuk makan. Jangan seperti itu Pak Ibu sekalian. Kita makan supaya kita bisa bertahan hidup. Kita makan supaya fisik kita kuat. Lalu fisik kita kuat, kita bisa beribadah kepadanya dengan baik. Jadi jangan sampai ada manusia hidupnya hanya untuk makan. Apa-apa saja yang difikirkan untuk makan. Ini yang pertama Pak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, hewan itu kalau dia makan, dia tidak berpikir apakah rumput mungkin atau makanan yang lain, apakah itu milik tuannya atau milik siapa, milik tetangganya, milik siapa saja orang lain, dia tidak berpikir. Yang penting asalkan bertemu rumput, asalkan bertemu sesuatu yang disukainya, langsung dimakan.
Di dalam arti kata, Pak Ibu sekalian, sapi, kambing, atau hewan ternak, dia tidak berpikir halal haram. Pokoknya lai lama deh nyok, lai katuju deh nyok, hanya lagi ya. Manusia Pak Ibu sekalian, tidak begitu. Kulu mimma radaqakumullahu halalan thayyiba, kata Allah. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan, yang halal lagi baik. Jadi manusia, Pak Ibu sekalian, kalau mau makan, yang dipikirkan pertama ini yang saya makannya halal atau tidak? Baik atau tidak? Nah, halal ini ada halal zatnya, makanan itu. Ada halal cara mendapatkan makanan itu. Nah, kalau manusia, Pak Ibu sekalian, kalau sudah terjangkit penyakit, yang tidak lagi memikirkan halal dan haram, ini bahaya. Bahkan lebih berbahaya pula dari hewan itu sendiri. Hewan mungkin yang dimakannya, dia ada pikir nih tuannya punya atau tidak. Hanya sekedar itu saja. Dan yang dimakannya masih rumput. Masih sesuatu yang layak dia makan. Tapi kalau manusia, kalau sudah kebablasan tidak lagi berpikir halal dan haram, kadang yang diambil bukan hanya sekedar ini hak orang lain atau tidak. Bukan hanya sekedar itu. Bahkan dia mengambil sesuatu yang sebetulnya tak lagi layak untuk dia. Serakahnya sudah luar biasa. Hartanya sudah miliaran rupiah. Dia masih mau mengambil yang bukan punyanya, yang hanya jumlahnya sedikit saja. Kalau istilah orang, semen dimakan, kerekel dimakan, besi dimakan. Semuanya dimakan. Dia tidak peduli lagi ini haknya atau tidak. Nah, ini kita sebagai orang-orang yang beriman, apalagi turut berkurban, maka kita buang jauh-jauh sifat ini. Manusia makan, dia mengutamakan kehalalannya. Kemudian yang ketiga, Pak Ibu sekalian, apa hikmahnya? Apa sifat hewan yang mesti kita buang jauh-jauh? Hikmah dibalik kita menyembelih hewan kurban adalah bahwa hewan itu dia tidak tahu mana yang anaknya, mana yang suaminya, mana istrinya, mana kakaknya, mana adiknya. Dia tidak peduli. Kadang mohon maaf Pak Ibu sekalian, di suatu saat seekor induk sapi melahirkan. Lalu yang lahir apa? Anak sapi jantan. Nanti yang jantan ini sudah besar. Ya, sudah besar, sudah dewasa jantan ini. Dia bisa menjadi bapak sapi dari induknya tadi sendiri. Lalu anak sapi satu, anak sapi dua, biasa saja. Tidak ada dia membedakan. Oh, ini kakak saya, ini adik saya, ini ibu saya, ini ayah saya. Tidak ada. Begitulah hewan. Manusia, Pak Ibu sekalian, tidak begitu. Manusia diatur. Ada yang dihalalkan, ada yang haram. Manusia diatur cara pergaulannya. Kalau manusia ingin menghalalkan sesuatu, dia halal baginya, tapi dia belum bisa halal kalau belum dinikahi. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita manusia seperti hewan, tidak tahu mana ayahnya, tidak tahu mana ibunya, tidak tahu mana adiknya. Atau mungkin sesungguhnya dia itu halal baginya, tapi dia tidak nikah. Nah, inilah Pak Ibu sekalian. Jadi kalau hewan itu tidak tahu mana yang pasangan yang halal baginya, ya, nah kita manusia tentu tidak seperti itu. Jadi kita semua jaga akhlak kita, jaga adab kita. Nah, kemarin Pak Ibu sekalian kami baca berita, na'udzubillah, ada seorang ibu yang kedapatan digauli oleh anak kandungnya sendiri ketika suaminya pergi melaut.
Digerebek orang. Tangkap orang ramai-ramai. Ketika ditanya, kenapa kalian lakukan ini? Katanya kami berdua mabuk, Pak. Nauzubillah. Jadi kejadian-kejadian seperti ini sudah sering. Ada yang kakak dengan adiknya berzina. Ada ayah dengan anak kandungnya berzina. Nah, ini tentu harus kita jauhi. Ini bukanlah sifat manusia. Ini adalah sifat hewan. Dan itu sudah menjadi pakaian baginya. Ya, karena memang dia tidak dikaruniai akal, tidak dikaruniai apalagi iman seperti kita manusia. Jadi ini diantara hikmahnya. Jadi mudah-mudahan Pak Ibu sekalian, kita yang berkurban atau kita yang menyaksikan penyembelihan hewan kurban dapat mengambil hikmah ini. Jadi kita sembelih sapi, kita sembelih kambing, lain sebagainya, ternak. Kita sembelih sifat-sifat hewan yang mungkin menjangkiti kita. Apa tadi yang pertama? Kita tidak berpikir hanya untuk makan saja. Kemudian yang kedua, kalau kita makan, kita tidak jangan sampai tak tahu batas halal dan haram. Jadi sebelum kita makan, apakah ini halal atau haram? Kita pikirkan itu. Kemudian yang ketiga, dalam bergaul sesama kita, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tidak boleh. Ya, kita harus perhatikan itu. Jangan sampai semuanya kita lakukan. Tak peduli mana yang boleh dan mana yang tidak. Barangkali inilah tausiah singkat kita. Kami, Jas Riman Caniago, penyuluh Padang Panjang Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga kita semua, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.